Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Kajian siang ini halaman 291 tentang fi wujuhi mukhatabatihi. Jadi ikutnya an-naul khati wal khamsun. Jadi bab di sini menerangkan cara Allah memberi khitab atau membuat apa? Khitab. Khitab itu satu perintah dari Allah kepada kita. Itu ada sekian cara yang dilakukan Allah. Disebut fi wujuhi mukhatabatihi ta'ala. Jadi misalnya gini. Yang menerima wahyu itu kan mau tidak mau Nabi Muhammad SAW. Tapi problemnya yang punya kasus itu umatnya. Tapi Allah kan nggak mungkin ngendikan langsung sama umatnya. Mau tidak mau harus lewat Kanjeng Nabi. Misalnya perceraian itu terjadi pada Nabi apa pada umatnya? Pada umatnya. Tapi yang menerima wahyu itu Nabi apa umatnya? Nabi. Maka nanti aturan khitabnya begini. Pertama ya ayyuhan nabiyyu wahai nabi, tapi terusannya unik. Idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri kamu. Karena mau tidak mau yang dikhitab itu nabi karena yang terima wahyu, tapi yang mengalami kasusnya kasus itu umat. Utang yang gitu. Nabi itu tukang utang apa tidak? Kan tidak. Tapi umatnya sering utang. Kadang sampai mati ya ninggal utang. Mau tidak mau harus dijelaskan. Yaitu idza tadayatum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Sehingga dalam teori ulumul Quran disebut khitabun lin nabiyyi khitabun li ummati. Menghitopi nabi dalam hal-hal yang sifatnya kasuistik itu sebetulnya hakikatnya khitab kepada umatnya. Tapi mau tidak mau komunikasinya Allah tentu kepada nabinya. Tapi yang punya kasus itu umatnya, kayak kasus tolak, kasus utang piutang. Sehingga ini perlu diketahui supaya orang itu enggak ngira bahwa itu tentang Nabi. Misalnya idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Itu bukan Nabi mengalami tolak tapi siapa? Umatnya. Begitu juga utang piutang dan seterusnya. Sehingga ada aturan di khitab itu ada 3. Khitabun lin nabi wal murad ya an-nabi. Allah ngendikan kepada nabi, yang dimaksud ya memang nabi. 2, Allah ngendikan kepada nabi tapi yang dimaksud umatnya. 3, Allah ngendikan kepada nabi yang dimaksud juga nabi plus umatnya. Berarti ada 3 bagian. Dan semuanya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau enggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang paradok. Paradok itu tadodi. Misalnya begini, saya beri contoh ya tadi. Nabi itu berkali-kali ngendikan abghadul halal ila wa at-tolak. Sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak, cerai. Oke. Tapi ada masalah pada umatnya. Yaitu umatnya itu nikah itu bisa iya bisa tidak. Karena ya perilakunya umat itu kan enggak jelas. Kalau dalam guyonan kiai ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi potensinya ya 2 itu, kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi ya potensinya itu. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu enggak simpatik, tapi harus kita dengar. Sangat-sangat enggak simpatik. Kalau kamu dinikahkan kiai itu biasanya gimana? Uzawi juga alama amarakawahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihim. Itu kalau diterjemah itu maknanya itu kacau. Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian. Kalau sebaiknya terus ya terus, kalau sebaiknya cerai ya cerai. Itu barokahnya orang tidak tahu bahasa Arab itu ya amin amin. Padahal itu kalimat itu sebenarnya agak kacau karena pertama nikah sudah uzawi juga alama amarakawahu bihi. Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang nikah itu hanya 2 tadi. Min imsakim bima'ruf, kalau baik ya terus, au tasrihim bi ihsan, kalau tidak baik ya cerai.
Hadirin bilang amin amin, terus ya sudah, terus qabiltu nikaha wa taswija itu. Tapi itu ilmu. Islam itu agama yang pro ilmu. Jadi cocok tidak cocok. Kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap khitab kepada Nabi itu terusannya ada kata fa'in tawallau. Muhammad, kamu harus menerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri supaya barokah ya, dapat barokahnya ulama dulu saya baca ya. Faidatun qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'ammal khitabal Qur'an tajid malikan lahu al-mulku kulluh wa lahu alhamdu kulluh. Azimmatul umuri kulliha biyadi wa masdaruha minhu wa mawriduha ilaihi. Mustawiyan 'alal arsy la takhfa 'alaihi khafiyah. Min aqtari mamlakatihi aliman bima fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa alaniyatihim munfaridun bitadbiril malakah yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna wa yusibu wa yu'aqib wa yukrim. Jadi begini maksudnya, khitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya khitab. Kemudian harusnya kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus khalik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang. Besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritasi khitab, harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang enggak akan mati, yang enggak akan lumpuh, yang enggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil ma'dum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalqu. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau dalam ilmu tafsir, asbabur ru'yah itu al-khalqu, bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh tidak bisa melihat. Atau setelah tertutupi tidak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram. Saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Mbok saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1 gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan, saya ini zat yang super tahu. Itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta ora ngerti sapa man wong zat khalaqa kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita ini sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering
melancarkan khitab sementara dia tidak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan